karena kita itu sudah satuhu, karena kita itu adalah kebenaran, dan kita itu sebenarnya yang dinamakan Tuhan itu ya kita itu sendiri. Maka yang namanya kitalah yang harus merawat Tuhan itu atau kesatuhunan atau kebenaran di dalam tubuh kita. Karena yang awalnya tidak ada menjadi ada itu ya karena Cipta Rasa Karsa itu, maka dari Cipta Rasa Karsa itu nggak boleh melebihi dari kapasitas manusia itu. Kita itu harus sadar, kita itu harus introspeksi bahwa benarkah Tuhan yang kita maksud atau yang kita yakini itu begitu kebenarannya. Makanya bagaimana caranya? Ya karena membicarakan tentang Tuhan itu kesatuhunan atau kebenaran. Kalau kita itu kepingin mencapai ketuhanan yang benar, ya kita melakukan kebenaran dari perilaku, perkataan, atau pemikiran. Supaya kita itu benar-benar di samping kita itu sudah menyatu dengan Tuhan, dan benar-benar kita itu melakukan dharma sebagai manungso yang sebenarnya. Itu hasil dari Cipta Rasa lan Karsa. Itu dari Hanacaraka Data Sawala. Kalau kita itu memang berkuasa seperti Tuhan, tapi kenapa kita kok nggak bisa menentukan zat ingkang datan kena swala? Artinya kalau memang hidup ini sudah tergaris atau sudah terkodrat seperti itu, contohnya tentang mati, contohnya tentang perjalanan hidup ini terseok-seok, dan perjalanan hidup ini kadang-kadang menghadapi rintangan yang luar biasa. Kok kita itu nggak bisa keluar dari masalah itu, nggak bisa menghindar dari kematian? Itulah Data Sawala. Jadi zat ingkang datan kena swala. Artinya manusia tidak boleh menolak dari kodrat yang terjadi pada dirinya. Nah, bisanya apa? Ya bisanya kita itu merubah kodrat itu. Contohnya, kalau kita mau jalan di jalan raya, karena jalan raya adalah tempat jalannya kendaraan, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Maka kita kalau mau menyeberang tuh nunggu sampai kendaraan tuh nggak ada. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang melawan kodrat. Itu Data Sawala. Padha jayanya. Karena manusia hidup di dunia itu padha jayane. Maka dikala kita melihat orang baik, itu sebenarnya bukan baik. Perasaan kitalah yang mengatakan bahwa orang itu baik. Di saat melihat orang itu melakukan kejahatan, sebenarnya itu bukan jahat. Ya perasaan kita sendiri yang merasa bahwa orang itu melakukan kejahatan. Padahal itu semua sudah takdirnya atau sudah garis manusia itu harus melakukan itu. Jadi intinya ada orang bersifat jahat, Ya. jelek itu tidak ada, Pak. Tidak ada yang mengatakan jahat, yang mengatakan baik itu kan kita sendiri. Jadi kejahatan dan kebaikan itu nggak ada. Yang mengukur kejahatan dan kebaikan itu kita sendiri. Nah, dari situlah maka manusia itu sadar bahwa ini semua kesatuhunan. Dari situlah kita itu baru paling tidak, berarti dengan pemikiran seperti itu kita itu benar-benar orang yang bertuhan, orang yang bersama dengan kebenaran itu. Karena pada akhirnya mogo botongo. Apa mogo botongo? Ini semua perjalanan hidup hanya untuk menuju ke kematian. Karena yang baik maupun yang buruk semua bakal muhung, bakal dadi batang. Artinya yang baik dan yang buruk pada akhirnya nanti akan mati. Nah, berarti kalau begitu manusia ini bukan
di dunia ini bukan mencari tujuan, tapi di dunia adalah melakukan perjalanan. Perjalanan apa ya? Perjalanan hidup. Nah, itu semua sudah takdir alam ini. Kalau membicarakan tentang Tuhan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mencabut, itu sebenarnya juga hasil pemikiran kita sendiri kok. Karena Tuhan yang seperti itu nggak ada sebenarnya. Tuhan terus menghidupkan, lalu Tuhan mencabut nyawanya. Itu enggak. Bahkan kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa orang yang mati itu apakah dicabut nyawanya oleh Tuhan atau dicabut oleh malaikat? Bukan. Manusia mati mempertanggungkan perjalanan hidup di dalam dosa. Nah, buktinya kalau orang mati itu menanggung perjalanan hidup di dalam dosa bagaimana? Ini tadi barusan teman saya meninggal, ya, dan saya juga baru pulang takziah. Dia tidak apa-apa, memang tadi pagi juga makan sarapan, bahkan bercengkerama dengan keluarga. Tapi begitu siang hari, tiba-tiba dia batuk dan waktu itu langsung muntah darah, meninggal. Nah, kalau dilihat dari muntah darahnya lalu meninggal, seolah-olah wah orang ini nggak pernah ngelakuin apa-apa kok tiba-tiba begitu. Tapi padahal waktu mudanya dia bekerja keras, golok, gabah waktu itu satu karung isinya 1 kintal 25. Apakah dengan organ tubuh kita yang seperti ini pantas kira-kira dimuati beban berat sampai 1 kintal lebih? Wong berat badan kita lo kadang-kadang paling notok 70 sampai 80. Tapi yang dibebankan melebihi kapasitas. 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 1 bulan nggak apa-apa. Yang namanya organ pasti lama-lama ada yang rusak. Nah, kerusakan itu tidak sekaligus. Mesti pada akhirnya nanti setelah organ itu sudah mulai rusak, akan menumpuk kerusakan itu dan akan membuat organ tubuh kita itu hancur atau rusak. Nah, dari rusak organ tubuh akhirnya menjadilah kematian. Nah, berarti apakah mati yang tadi itu memang dicabut nyawanya? Mati, teman saya yang mati tadi itu adalah salah cara menjalankan perjalanan hidupnya. Maka kalau orang Jawa nggak usah pakai agama, nggak usah kita itu mengenal Tuhan atau mencari Tuhan. Lakukanlah kesatuhunan, lakukanlah kebenaran. Dalam arti kebenaran kita harus bisa membaca diri kita sendiri dan paling tidak bisa membaca alam ini. Nah, dari situlah kita itu akan, ya kalau mati itu sudah pasti ya, mati artinya kerusakan organ tubuh. Jelas tidak ada unsur lain, mati adalah rusaknya organ tubuh. Bukan karena Tuhan untuk mencabut nyawanya atau sudah waktunya dicabut, bukan. Ya kesalahan kita sendiri waktu kita tuh mengelola tubuh ini loh. Kadang-kadang kita itu enggak memikirkan, sehingga terjadilah kematian itu. Lah di dalam kitab Gatholoco menerangkan tentang itu. Jadi bagaimana cara kita, karena kita itu sudah satuhu, karena kita itu adalah kebenaran dan kita itu sebenarnya yang dinamakan Tuhan itu ya kita itu sendiri. Maka yang namanya kitalah yang harus merawat Tuhan itu atau kesatuhunan atau kebenaran di dalam tubuh kita. Gitu. Tadi disinggung di awal Pak Darno bahwa Odo Joyono, ya, semua manusia itu kan sama-sama kan jaya, gitu. Ya. Nggak ada jelek, nggak ada jahat, nggak ada orang benar, orang salah, itu kan nggak ada, semuanya kan sama. Ya. Jadi jika ada orang yang mengklaim bahwa dirinya ini orang yang paling benar dan mulia, itu suatu pemikiran yang salah. Ya itu pemikiran yang paling goblok. Makanya ajaran itu jangan ajaran yang menggambarkan atau setiap perjalanan itu nanti mendapatkan upah, jangan. Masalah upah belakangan, yang penting itu kita sudah menjalankan itu loh. Jadi belum tentu kalau kita mengerjakan baik terus nanti upahnya baik.
menjalankan perbuatan yang jahat nanti upahnya jahat. Contohnya maling. Nggih. Maling itu kan kategori perbuatan jelek, Jahat. ya. Tapi kenapa di saat dia itu jaya, pendapatannya kok melebihi orang yang berbuat baik? Apakah pernah berpikir seperti itu? Cuman kita tuh manusia mempunyai rasa, ya karena perbuatan itu merugikan orang lain. Masa kita tuh mau ikut-ikutan orang yang merugikan orang lain, walaupun hasilnya menjamin. Kan yang jadi ukuran tuh rasa, bukan perbuatan itu.